Jangan sampai ada kesan gini teman-teman. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam gitu ya. Atau kalau bahasa ustadz mah atau bahasa fikih jahiliyah. Pernah mengalami masa-masa jahiliyah, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Kalau enggak saya jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih, saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Enggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan dhal. Kenapa dhal itu kayak panjang bacanya? Karena sesat jauh gitu kan ya. Kita pernah tersesat jauh. Dan tersesat itu bukan hanya soal akidah, tersesat dalam masalah ketaatan, kita nggak taat kepada Allah, tersesat jauh, sibuk dengan dunia, kemudian kita foya-foya, jauh banget dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah tarik balik kepada kebaikan. Yang harus kita syukuri bukan dhalnya, tapi fahadanya, hidayahnya. Karena kalau kita berpikir untung juga saya dulu pernah nakal, ini bagian dari kita salah faham terhadap Allah. Jadi nggak ada baiknya kita pernah nakal, nggak ada baiknya kita pernah bandel, nggak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Dan kalau kita dengar cerita orang-orang yang ngisahin masa lalunya, jangan takjub kepada dianya, tapi kita takjub kepada Allahnya. Ya Allah baik banget ya, dia udah sejauh itu Allah nggak ilfil sama dia. Dia udah sejahat itu Allah nggak ninggalin dia. Dia udah sezalim itu sama Allah, mencurangi hak-hak Allah. Allah nggak nutup pintu rahmat untuk dia. Allah itu maha baik. Jadi yang kita kagumin tuh Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa yang sulit. Bukan justru dia, oh hebat ya, lo bisa bikin dosa terus taubat, enggak. Bukan dia yang hebat, Allah yang hebat. Karena betapa banyak orang yang Allah biarkan baro'atun dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Allah pasti punya alasan yang kita gak mengerti. Yang jelas gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi teman-teman, ada orang ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kelapangan rezeki, kadang-kadang dia jadi merasa bahwa oh berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya. Gak ada yang perlu diperbaiki dari ibadah saya. Karena gak ada masalah dalam hidup saya. Seolah-olah dia baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah. Bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar? Musibah paling besar dalam hidup kita itu kalau kita jauh dari Allah. Harusnya kita telat salat subuh juga, itu udah sedih tuh. Bukan hari ini telat salat subuh atau gak salat subuh sampai dijamak dengan duha. Tapi hari ini gak ada masalah. Gak ada kerugian, gak ada musibah, gak ada kecelakaan, gak ada masalah dengan pasangan. Oh jadi aman nih hari ini gak ada masalah apa-apa. Bukankah masalah terbesar itu masalah terbesar kita itu bukan didiemin sama pasangan. Walaupun buat saya itu berat banget. Istri itu kalau udah diem buat saya itu musibah dunia nih. Diajak ngapa-ngapain sama teman, enggak lah kalau istri saya masih diem. Jadi saya bujuk-bujuk, cium tangan apa, gak usah dibahas. Pokoknya gimana biar dia mau senyum dong, senyum, paksa-paksain senyum, akhirnya dia senyum, alhamdulillah. Tapi sebelum saya maksain dia senyum atau bujuk-bujuk kayak gitu, saya ngelobi langit dulu. Langsung wudu, sholat hajat. Ya Allah, engkau yang menggenggam hati istri saya. Balikin dong hati dia ke saya. Pas selesai assalamualaikum, pas ke kiri udah ada dia di sebelah. Drama banget sih. Nggak penting banget cerita kayak gitu. Yang jelas teman-teman, masalah terbesar kita bukan dicuekin oleh orang yang kita sayangin. Masalah terbesar kita bukan ada musibah atau kecelakaan di jalan. Masalah terbesar kita bukan nggak dapat proyek, tender kita nggak gol gitu. Masalah terbesar kita bukan sakit.
masalah terbesar kita dalam hidup kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah SWT. Bisa jauhnya hari ini target tilawah gak dapat, bisa jauhnya sholat gak khusyuk, bisa jauhnya sholat kelewat, bisa jauhnya apalagi akhlak gak benar, kok jadi hari ini saya kepancing emosi. Bisa jauhnya ada orang butuh pertolongan, ditolong oleh orang lain duluan, bukan kita. Padahal kita butuh nolong dia. Jadi bukan dia yang butuh kita, tapi kita butuh nolong dia supaya Allah nolong kita. Tapi hari ini gak ada yang datang ke rumah kita. Kan sedih tuh harusnya ya. Biasanya setiap hari ada aja yang minta tolong ke saya, tapi hari ini kok gak ada ya. Itu harusnya jadi masalah besar buat kita. Itu aja udah bisa bikin kita gak kegeeran. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih rezeki, walaupun itu kebaikan. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan, walaupun itu ya penting banget. Saya gak berani ngomong gak penting, bahaya nanti Allah cabut lagi kan jadi jomblo, saya kan kasihan. Gak bisa ngebully orang. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan, walaupun itu penting. Nikmat terbesar dalam hidup kita itu bukan kaya raya, walaupun pengen sih. Ada yang pengen miskin? Nabi Muhammad yang pengen miskin. Walaupun kita tahu itu baik, tapi kita gak berani. Kalau berani coba aja doa. Ya Allah, please dong miskinkan saya. Gak ada yang berani kan ya? Yang ada Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban, rizqan wasi'an, yang banyak, yang luas, yang halal. Gak ada yang berani, ya Allah kasih saya rezeki yang pas-pasan aja deh, jangan gede, jangan banyak-banyak amat nanti bingung mau diapain. Gak ada yang berani gitu. Umar doanya tuh pas lagi tawaf, ya Allah beri saya rezeki sesuai dengan kebutuhan saya. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Ini pertengahan nih. Kayak gini aja kita gak berani. Saya gak berani doa kayak gini nih. Karena kalau dikasih gitu, Allah kok gini-gini amat sih? Karena yang kita butuhkan itu apa? Baju, tempat tinggal, kendaraan, makan. Itu doang. Terus jalan-jalan itu bukan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berdoa kayak Umar, kita udah gak bisa traveling, having trip, jalan-jalan, have fun kayak gitu. Kayaknya udah gak bisa. Makanya saya gak mau doa kayak Umar. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, tapi jangan sampai saya jadi kufur kepada Engkau gitu. Doa yang paling aman lah ya. Kalau Nabi Muhammad lebih ekstrim daripada Umar, doanya lebih keren lagi tuh. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Ini kayaknya satu-satunya doa nyunnah yang kita gak berani baca. Karena kalau sampai kita baca itu dan dikabulkan, bahaya ya. Dan kita yakin Allah Maha mengabulkan doa. Buktinya apa? Kita gak berani doa itu. Seandainya kita ragu Allah mengabulkan doa, ya udah coba aja baca doa itu. Kan kita bilang Allah gak akan kabulkanlah doa saya. Ya udah sok coba baca. Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Berani gak? Kalau kita gak berani, berarti secara alam bawah sadar kita masih mengakui Allah Maha mengabulkan doa. Buktinya gak berani minta miskin. Balik lagi, nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah, jangan kegeeran. Jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa, sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia. Mungkin dengan miskin dia sering berdoa. Dengan dia sakit dia sering berdoa. Dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa. Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa. Ibadahnya gak getol. Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat. Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya, Abdurrahman malah nangis, bayangin. Jadi dikasih satu buffet, makanannya semuanya ada dessert, appetizer, main course kayak gitu semuanya lengkap. Pas dilihat sama Abdurrahman, nangis. Kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan seenak itu gitu ya. Ini nangis karena aduh kok gini-gini banget ya hidup saya kok nikmat banget sih. Akhirnya istrinya nanya kepada Abdurrahman, "Ma yubki kayak Abdurrahman? Kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf?" Kata Abdurrahman, "Bagaimana saya tidak nangis? Ada orang yang lebih soleh dari saya, hidupnya susah.
Siapa dia? Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud, saking miskinnya gak punya kain kafan. Satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil yang kalau ditutup kepala kelihatan kaki, ditutup kaki kelihatan kepala. Saking miskinnya gak punya apa-apa untuk dikafanin. Sedangkan saya yang amalnya sedikit, Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak. Saya jadi curiga, kata Abdurrahman bin Auf. Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh, kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat, makanya diirit di dunia. Sedangkan saya nggak soleh-soleh amat, ketidaksolehan saya itu dibalas di dunia, terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf, nggak jadi makan. Ini artinya orang kaya tapi nggak GR. Kalau yang barusan kita baca di surah Al-Kahfi, orang kaya GR, Allah sayang banget ya sama saya, nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Ini teman-teman, ternyata ukurannya biar kita nggak GR itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah, kita harus acungkan jempol. Oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh. Kalau kita dengan kekayaan rajin sedekah, rajin bantu orang lain, mudah-mudahan kita husnuzon di sini. Tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai, jangan kegeeran. Di sini bukan bab husnuzon, tapi bab introspeksi diri. Jangan-jangan kita kena istijraj level 1 walaupun belum level 7.